Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Fikrisna Pramana dari kelas 12 PS 2. Saya ingin menjelaskan tentang potensi-potensi yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, yaitu Kota Makassar. Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum bernama Kota Makassar pada tahun 1971 hingga 1999 bernama Kota Ujung Pandang. Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur. Pada zaman Republik Indonesia Serikat, Makassar pernah menjadi ibu kota negara Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi. Kota Makassar juga berada pada urutan kelima kota terbesar setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Menjadi kota besar, tentu Makassar mempunyai banyak komoditas dan potensi-potensi yang melimpah, antara lain yang pertama, potensi kelautan. Kota Makassar adalah ibu kota Sulawesi Selatan dan terletak pada pesisir pantai bagian selatan yang mempunyai 11 pulau-pulau kecil. Potensi ikan terbang Selat Makassar berkisar 13.000 hingga 20.000 ton setiap tahunnya. Yang kedua, sektor perhubungan. Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta menjadi jantung perekonomian Kota Makassar. Semua komoditas hasil produksi Makassar terdistribusikan melalui pasar domestik maupun pasar ekspor. Selain itu, Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar juga menjadi pelabuhan naik dan turunnya penumpang dari luar Pulau Sulawesi. Selain Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar memiliki Pelabuhan Pautere sebagai pelabuhan kapal kayu dan sebagai warisan Kerajaan Goa. Yang ketiga, potensi kerajinan. Kerajinan Kota Makassar sangat bervariasi, seperti industri tenun, kain sutra dari sidrap dan poliwali mandar, kerajinan khas Toraja, pembuatan songkok atau peci, pengrajin perak dari barang lompo, pengrajin emas, limbah organik, rotan, batu mulia, hingga kerajinan kerang laut. Yang keempat, potensi pariwisata. Yang pertama, Pantai Losari. Pantai Losari adalah sebuah pantai yang terletak di sebelah barat Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Pantai ini menjadi tempat bagi warga Makassar untuk menghabiskan waktu pada pagi, sore, dan malam hari menikmati pemandangan matahari tenggelam yang sangat indah. Yang kedua, Pantai Akarena adalah pantai yang terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Pantai Akarena biasanya dijadikan pilihan sebagai tempat rekreasi bersama keluarga pada hari libur, sebagai sarana bersantai, bermain, atau berolahraga. Yang ketiga, Masjid 99 Kubah. Pada tepian Pantai Losari di Kota Makassar berdiri masjid unik dan cantik, Masjid 99 Kubah. Sesuai namanya, masjid ini dipercantik dengan puluhan kubah. Kubah-kubah berbagai ukuran mulai dari yang kecil hingga yang besar. Semua menghiasi bagian atap masjid. Warna masjid ini dominan dengan warna cerah seperti merah, orange, dan kuning. Dari kejauhan, bangunan ini sudah tampak mencolok. Penampilan masjid ini sakral, monumental, megah, dan berkarakter. 99 diambil dari Asmaul Husna yang merupakan nama-nama Allah. Selanjutnya, potensi negatif yang ada di wilayah Kota Makassar. Yang pertama, banjir. Penyebabnya adalah 1. Buang sampah sembarangan. Penyebab banjir yang satu ini tentu tidak perlu diragukan lagi dan berkali-kali diingatkan pada siapa saja. Kebiasaan buruk dalam membuang sampah sembarangan, khususnya sampah yang berbahan plastik, yang dapat menyebabkan terjadinya bencana banjir. Yang kedua, salah sistem kelola tata ruang. Kesalahan pada sistem tata kelola ruang di daerah perkotaan biasanya seringkali menyebabkan sering terjadinya banjir. Dengan adanya kesalahan tersebut, biasanya air akan sulit menyerap ke dalam tanah dan menyebabkan aliran air menjadi lambat. Untuk mencegahnya, ada penanganan banjir yang dapat dilakukan dengan cara 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membuat banyak daerah penghijauan. Yang ketiga, membersihkan saluran air. Yang kedua, kemacetan. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya mobilitas masyarakat menggunakan transportasi pribadi dibandingkan dengan angkutan umum. Solusi yang dapat dilakukan adalah salah satunya memanfaatkan jasa transportasi angkutan umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Yang ketiga, polusi udara. Penyebabnya adalah banyaknya mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi pribadi mengakibatkan polusi udara dari asap kendaraan.
Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan cara yang pertama, masyarakat harus lebih menggunakan transportasi umum dibandingkan dengan transportasi pribadi. Yang kedua, menggunakan transportasi yang bertenaga listrik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, and subscribe.